Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrillah. Tidak lupa-lupanya kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dapat kita berkumpul memberikan waktu kepada kita semuanya sebagaimana yang kita inginkan dalam hal pelaksanaan fokus group discussion pada kesempatan yang berbahagia ini. Selamat datang kami ucapkan kepada narasumber dan peserta FGD pada pagi hari ini menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Amran Bulungan sebagai pembawa acara, dan saya perkenalkan narasumber kita yang sengaja kita undang. Ada mewakili yang kami hormati dari Ketua ID Kabupaten Paranglawas, Bapak Dr. Daniel, dan juga ada narasumber kita yang sengaja kita undang juga, Bapak Indra Sapana Nasution SHMH, Ketua KPU Kabupaten Paranglawas, dan juga ada Bung Ahmad Faisal Nasution SH yang juga Komisioner Bawaslu Kabupaten Paranglawas. Kegiatan pada kesempatan ini bertemakan menatap masa depan pesta demokrasi di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19. Para hadirin yang kami hormati, untuk efisiensi waktu langsung aja kita masuki pada acara pokok pembacaan latar belakang masalah. Kegiatan FGD ini kami rancang dalam hal melatar belakangi akibat adanya serangan virus corona yang sering disebut dalam istilah pandemi COVID-19. Sampai dengan saat ini tidak ada satupun ahli pakar dapat memprediksikan kapan berakhirnya pandemi COVID-19 tersebut. Pandemi COVID-19 kita sangat mengetahui banyak mengganggu berbagai sektor dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan bernegara diantaranya sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan paling menakutkan ancaman gangguan kesehatan. Sejak akhir tahun 2019, virus ini muncul telah menyebar kematian kurang lebih 960.830 jiwa di seluruh dunia. Sementara di Indonesia terus terjadi peningkatan kasus sampai dengan 19 September 2020. Jumlah kematian akibat COVID-19 sebanyak 9.448 orang. Data kita temukan data Kompas tanggal 20 September 2020. Menyikapi persoalan ini, pemerintah terus melakukan berbagai upaya gas rem untuk menyimbangi segala sektor agar tidak ada yang terjun bebas. Namun, perlu kita ketahui, ada hal yang paling menarik di tengah pandemi COVID-19 ini. Indonesia sedang mempersiapkan pesta demokrasi, yakni pilkada serentak di 270 daerah provinsi dan kabupaten se-Indonesia. Jujur kita akui, sebelumnya tahapan sempat ditunda atas hasil kesepakatan pihak pemangku kepentingan di pusat oleh pihak eksekutif, legislatif, lembaga penyelenggara pemilu diantaranya KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP. Penundaan itu tidak begitu lama melihat kondisi saat ini serangan pandemi COVID-19 masih tetap berlanjut. Alhasil, dengan kesepakatan juga oleh pihak terkait tersebut telah menyatakan pilkada 2020 akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Kita bisa bercermin dari beberapa negara yang menggelar pemilihan umum di situasi pandemi COVID-19, misalnya Jerman, Prancis, Korea Selatan. Cerminan di atas tidak bisa menjadi argumentasi umum, akan tetapi soal menjaga kesinambungan demokrasi dalam sistem demokrasi Indonesia pada prinsipnya PIKREM alias telah ditetapkan masa jabatan. Menunda pilkada bisa menimbulkan konflik politik yang kontradiktif dalam situasi penanganan COVID-19. Potensi masalah politik dan hukum jika pilkada tidak digelar sesuai dengan undang-undang atau perpu. Bila masa jabatan kepala daerah diperpanjang oleh pemerintah, oposisi atau penantang petahana barang tentu akan menggugat dalam hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri terhambat. Ketidakpastian hukum
dan politik akan terjadi. Penundaan pilkada dengan alasan pandemi berpotensi mengebiri demokrasi. Implikasinya jelas. Instabilitas politik di tengah pandemi jadi taruhan. Kecurigaan bahkan ketidakpercayaan pada pemerintah akan meningkat. Akan muncul anggapan gara-gara pandemi bisa dijadikan alasan bagi pemerintah untuk memperkuat cengkraman kekuasaannya dan menghilangkan hak asasi paling mendasar, yakni hak politik untuk memilih dan dipilih. Secara hukum, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi memiliki payung hukum yang kuat, yakni Perpu 02 tahun 2020. Artinya, pelaksanaan pilkada bukan semata kemauan KPU sebagai penyelenggara, tetapi amanat undang-undang dalam hal ini Perpu 02 tahun 2020. Menggelar pilkada di tengah pandemi juga dapat menjadi pengalaman baru bagi penyelenggara pemilu di Indonesia. Publik kita harapkan tidak perlu ragu, penyelenggaraan pemilu di Indonesia sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan pemilu yang sering sekali sistem dan aturan mainnya berubah. Meski demikian, pandemi akan menjadi warna baru dalam proses kontestasi politik di tingkat daerah. Pelaksanaan disiplin protokol kesehatan akan menjadi aktor utama dalam beberapa tahapan penting, misalnya pada tahapan kampanye dan pemungutan suara. Kekuatan disiplin ini akan menjadi penting sebagai indikasi kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang tidak menyumbang penyebaran virus corona COVID-19. Para hadirin peserta FGD dan narasumber yang kami hormati, kesempatan kita membahas tema dengan latar belakang masalah yang timbul dari berbagai uraian tersebut di atas. Kami persilakan kepada para narasumber untuk mempersiapkan tanggapan dan terobosan apa pelaksanaan tahapan pesta demokrasi yang sekarang ini tahun 2020 dan pesta demokrasi yang akan datang, ataupun tahun berikutnya sesuai dengan tema kita dan tidak lari dari tema kita, menatap masa depan pesta demokrasi di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kepada seluruh teman-teman narasumber, baik dia dari Bapak Ketua ID Padang Lawas Pak Dr. Daniel, kemudian teman-teman pimpinan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas, seterusnya kita yang berhadir di dalam ruangan ini atau peserta FGD. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, bahwa tadi sebelumnya kita sudah mendengarkan paparan dari moderator atau inisiator dari kegiatan ini. Sebenarnya tadi ini sudah gamblang dijelaskan sebagai pihak KPU sebenarnya hanya menambah sedikit-sedikit ini karena sudah diperjelas jadi bagaimana kronologisnya, kaitannya, kemudian mungkin satu hal terkait dengan sikap KPU Padang Lawas. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks Pilkada 2020 di tengah pandemi ini, sebenarnya kalau menurut kami ada beberapa aspek yang harus memang kita perhatikan. Yang pertama itu, kita tidak bisa pungkiri aspek kemanusiaan dalam hal ini harus kita tunjukkan. Kemudian aspek demokrasi, apakah ada kaitan kemanusiaan dengan demokrasi dalam hal ini? Tentu. Kemudian satu hal lagi, aspek ekonomi. Tapi pihak KPU dalam hal yang seperti ini tentu lebih cenderung memaparkan keterkaitan aspek demokrasi terhadap pilkada di tengah pandemi. Mungkin nanti dari sisi
kesehatan atau sisi kemanusiaan, mungkin dari Bapak Ketua ini bisa memaparkan kepada kita lebih jelasnya untuk berdiskusi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pilkada ini sebenarnya sebelum muncul pandemi 2019, kalau kami tidak salah itu diumumkan Presiden tanggal 2 Maret 2020. Rancangan demi rancangan, kegiatan demi kegiatan tahapan pemilu sebenarnya sudah dilaksanakan oleh KPU. Pada 2019 sebenarnya sudah kita mulai tahapan, karena kita sudah tetapkan sebelumnya pada tanggal 23 September 2020. Akan tetapi apa yang terjadi ketika pandemi telah berdomisili di negara NKRI ini sebagaimana diumumkan oleh Presiden, maka pada bulan Mei 2020 dengan dikeluarkannya Perpu nomor 2 tahun 2020 dan Perpu ini telah disahkan menjadi sebuah undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, dan inilah yang kita pakai sebagai payung hukum hingga saat ini untuk dasar melaksanakan pilkada. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari rangkaian tadi di dalam Perpu itu dijelaskan bahwa pilkada ini diundur dari 23 September menjadi 9 September. Inilah kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang pada saat itu dihadiri oleh perwakilan dari penyelenggara pemilu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kemudian setelah disepakati bahwa kita akan melaksanakan pilkada pada 9 September, teman-teman seluruh daerah yang melaksanakan pilkada itu memulai atau melanjutkan tahapan berikutnya. Kalau saya tidak salah sampai dengan saat ini sudah tahapan kampanye, 4 hari kampanye atau 3 hari kampanye yang dimulai hari Sabtu yang kemarin. Pertanyaannya adalah, apakah dengan situasi yang seperti ini, yang sampai dengan saat ini kalau kita baca data dari Satgas Nasional, hari ini per 28 kemarin itu ada yang positif sekitar 278.722, yang meninggal itu 10.473, dan yang sembuh 206.870, data 28 September 2020. Apakah di situasi yang seperti ini akan berpengaruh terhadap pilkada? Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin dari aspek ini bisa kita pahami ada beberapa desakan dari berbagai macam elemen masyarakat. Ada yang menginginkan bahwa mohon supaya pilkada ini ditunda. Dari berbagai unsur, baik itu elemen masyarakat yang besar atau mungkin dari komunitas aktivis pro demokrasi dan lain sebagainya, yang menginginkan atau menyuarakan supaya pilkada ini ditunda. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu di sini KPU akan menyampaikan mungkin sebagaimana disampaikan oleh pimpinan kita, bahwa posisi KPU itu jelas dalam hal ini terkait dengan masalah pilkada ini, ditunda atau dilaksanakan. Kita mau sampaikan bahwa KPU itu adalah penyelenggara pemilu atau pelaksana undang-undang. Sampai dengan saat ini bahwa kita masih berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Terkait dengan tahapan pemilihan ini, KPU telah mengeluarkan PKPU Nomor 5 sebagai pegangan tentang tahapan pemilihan. Bahwa sampai dengan saat ini, saudara-saudara sekalian, KPU itu masih tetap melaksanakan seluruh
tahapan pemilihan dengan berpegang kepada PKPU nomor 5 tahun 2020, rujukan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Kemudian apakah nanti ini di dalam tahapan pemilihan ini akan menimbulkan klaster-klaster baru terhadap COVID-19 ini? Ini tentu saudara-saudara sekalian, KPU terus melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait bagaimana untuk menghandle, memperkecil atau sama sekali untuk tidak ada timbul klaster baru di dalam tahapan pemilihan sampai dengan saat ini. KPU tetap menganjurkan setiap kegiatan atau tahapan yang dilaksanakan itu kuncinya itu tetap mematuhi protokol kesehatan dari seluruh tahapan, baik yang dengan saat ini yang bentuk kampanye atau tahapan-tahapan untuk selanjutnya. Apakah dengan demikian nanti Pilkada 2020 ini sekali lagi ini akan dapat berjalan sukses atau tidak sukses, atau dilaksanakan atau ditunda dan lain sebagainya. Untuk itu saudara sekalian, KPU tetap sekali lagi itu kuncinya adalah harus mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa kemudian barangkali sedikit lagi kita mau menyampaikan domain kita sekali lagi bahwa KPU itu adalah pelaksana undang-undang. Kalau ternyata nanti pilkada ini tetap kita lanjutkan, KPU itu harus melaksanakan. Kalau ternyata ada sebuah kesepakatan atau persetujuan dari pemerintah dan DPR menyatakan bahwa kita tunda, KPU juga harus mematuhi aturan tersebut sebagai dasar atau pegangan kita sebagai pelaksana undang-undang atau sebagai penyelenggara pemilu. Tapi kita berharap memang, saudara sekalian, ini pertama kali sejarah di situasi pesta demokrasi yang seperti ini ada di sekeliling kita yang namanya pandemi 19 ini, yang tentu seharusnya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ini cepat berlalu. Upaya demi upaya dari seluruh anak bangsa ini sudah dilakukan dengan upaya yang maksimal. Tapi apa yang terjadi mungkin sampai dengan saat ini masih terus ada peningkatan. Tentu kita juga harus lebih waspada ke depan. Boleh demokrasi ini berlanjut, tapi korban atau mungkin dari sisi kemanusiaan ini tidak terjadi. Positif mungkin yang COVID-19 bisa diturunkan atau sama sekali nihil sebelum hari H pencoblosan, dan KPU dalam hal ini tidak menimbulkan klaster baru dalam setiap tahapan yang ini. Saudara-saudara sekalian, terakhir kami sampaikan, mungkin nanti bisa kita diskusikan, bahwa sekali lagi KPU Kabupaten Padang Lawas, walaupun dalam hal ini tidak melaksanakan Pilkada serentak 2020, tetapi kita memberikan supporting atau dukungan kepada seluruh teman-teman KPU yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 untuk tetap semangat dan melaksanakan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan dan tetap memperhatikan atau mematuhi protokol kesehatan. Terkait ada penundaan dan atau tetap dilaksanakan nanti Pilkada 2020 sepanjang belum ada perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, kita tetap laksanakan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020. Barangkali itu pengantar dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya ataupun tanggapannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas atau yang mewakili
Bung Ahmad Faisal Nasution, kami persilakan. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Salam beriring salam kita lihatkan ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya mulai dari sekarang hingga kaumil akhir nanti. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan KPU Kabupaten Paranglawas, yang saya hormati Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Paranglawas, Pak Dr. Daniel, yang saya hormati Pak Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Paranglawas, rekan-rekan para undangan kami seluruhnya. Terkait dengan MGD kita pagi ini menyangkut menatap masa depan pesta demokrasi di tengah ketidakpastian, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh moderator dan Ketua KPU Kabupaten Paranglawas, memang tidak ada satu kepastian yang menjamin kegiatan ini tidak menimbulkan klaster-klaster baru. Meskipun demikian, secara amanat undang-undang ini, pemilihan ini tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Paranglawas, meskipun di daerah kita tidak melaksanakan pilkada, mensupport kepada teman-teman yang pilkada agar pertama-tama memperhatikan kesehatan dulu, melaksanakan protokol kesehatan dulu, baru nanti melakukan tugas sebagai pengawasan. Bapak dan Ibu sekalian, pada dasarnya Bawaslu Kabupaten Paranglawas mengikuti apa yang menjadi kebijakan di Bawaslu RI hingga keputusan apa yang bisa dilaksanakan di kabupaten kota se-Indonesia. Dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini, Bawaslu RI telah melahirkan Perbawaslu nomor 4 tahun 2020 tentang penyelesaian sengketa, pengawasan penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa terhadap pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di tengah kondisi bencana non alam COVID-19. Jadi tugas kita adalah sebagai pengawasan itu nanti kita melakukan pencegahan terhadap tahapan-tahapan yang sudah ada. Sepertinya ini kayaknya udah memasuki tahapan kampanye, mulai dari tanggal 26 September kemarin sampai 5 Desember kalau nggak salah. Nanti kita awasi, kita tindak apabila ada pelanggaran. Dan yang ketiga, inisiator penyelesaian permasalahan penerapan protokol ini melahirkan surat edaran 0561, di mana di situ perihalnya membuat Pokja. Pokja ini, kelompok kerja penanganan COVID-19 ini, itu nanti kita bekerja sama dengan institusi lain seperti dari Pemda Kabupaten Paranglawas, dalam hal ini diwakili Satpol PP, TNI Polri, gugus tugas, baru satu lagi, maaf saya lupa,
yang jelas gugus tugas TNI Polri, Satpol PP, KPU satu lagi pas. Jadi di samping Pokja yang dibuat ini, sebagai ketua Pokja di situ adalah ketua Bawaslu. Jadi tujuannya ketika nanti pada saat tahapan sekarang ini kampanye itu nanti ada melakukan pelanggaran, nanti strateginya semua nanti yang melaporkan ini menyurati ke ketua Bawaslu, baru nanti disampaikan ke semua unsur yang dari terdiri KPU, TNI Polri, Satgas COVID-19, Satpol PP. Nanti di situ Bawaslu selaku ketua Pokja tersebut memberikan peringatan tertulis, waktunya cuma 1 jam. Apabila lebih dari 1 jam ternyata panitia tidak mengindahkan, itu nanti bisa acara dibubarkan. Jadi pada kesempatan ini saya mau mengatakan, di tengah COVID-19 ini ada penegasan aturan, bisa dibubarkan kegiatan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pemikiran kita pada hari ini, seperti yang dikatakan Ketua KPU, apakah ini bisa menimbulkan kluster-kluster baru? Wallahu a'lam. Selagi kita mentaati protokol kesehatan, saya rasa aman-aman saja. Yang tidak mentaati ini yang saya sanksikan. Kira-kira ini saja dulu yang bisa saya paparkan. Kurang dan yang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang mewakili dari Ketua ID Kabupaten Tanglas, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua KPU Padang Lawas, Bapak Panwaslu, Bapak Sekretariat KPU, dan seluruh undangan fokus discussion FID yang sudah hadir pada hari ini. Kita tadi sudah mendengarkan paparan dan tanggapan tentang pilkada di era pandemi. Pertanyaannya, apakah akan timbul klaster-klaster baru? Jadi mungkin pada hari ini kebetulan kita di Padang Lawas kan tidak ikut nih, tapi kita mensupport ataupun menyemangati atau juga memberi masukan. Terkadang kan kalau penonton itu lebih aware daripada pemain. Jadi mungkin berbagai masukan-masukan dari tingkat pusat sampai daerah itu pasti sudah banyak dari pihak kesehatan. Nah, dalam memberi masukan ini juga kita masing-masing punya visi ataupun sudut pandang. Tapi saya yakin dan percaya kita semua ini berharap untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Apakah SDM-nya, tentunya kesehatannya harus dipikirkan. Begitu juga demokrasinya. Saya yakin kalau masyarakat Indonesia tidak sehat, maka demokrasinya pasti tidak sehat. Begitu juga sebaliknya. Kalau mungkin tahapan demokrasinya tidak berjalan, nanti mungkin pemerintahannya juga tidak berjalan. Ini kemungkinannya. Nah, nanti kebijakan-kebijakan tentang kesehatan juga nanti mungkin tidak berjalan. Jadi ini ada mempunyai saling butuh. Saya tidak begitu paham tentang politik kepentingan. Jadi mungkin
mungkin itu nanti udah ada yang lain yang harus memikirkannya itu. Tapi saya coba dari sudut pandang kesehatan. Ini tadi sudah ada ketetapan bagaimanapun harus jalan, gitu. Pemerintahnya begitu. Tentunya baik dari pusat, organisasi profesi kesehatan yang lain pasti sudah beri masukan. Perkara dengar ataupun tidak didengar sudah lahir keputusan, kan begitu. Lantas apakah kita akan diam sesudah itu? Tentunya tidak. Artinya kalau opsi A tidak berhasil, kita pilih opsi B. Nah sekarang bagaimanapun di pandemi ini nampaknya harus dijalankan juga pesta demokrasi ini. Tadi sudah dipaparkan, saya dengar itu bagus sekali pemaparan dari Bapak Ketua KPU bahwa harus jalan, tapi aktor utamanya ini adalah yang melaksanakan protokol kesehatan. Jadi saya rasa kalau sudah dijalankan seluruh protokol kesehatan itu, ya nggak ada masalah. Masalahnya sekarang yang timbul adalah siapa yang bisa menjamin, siapa yang bisa bertanggung jawab memastikan protokol kesehatan itu bisa dijalankan. Nah mungkin kalau udah ada ini, kalau saya hukum ini acara pilkada atau pesta demokrasi asal sudah ada yang menjamin. Misalnya kami KPU Kabupaten ini menjamin protokol kesehatan 100% bisa dijalankan. Yang jadi pertanyaan saya lagi, kita sering mengatakan protokol kesehatan. Yang mana protokol kesehatan yang sudah disiapkan KPU? SOP-nya bagaimana? Apakah dia melindungi seluruh peserta pemilih atau hanya melindungi petugas-petugas pantarlih namanya yang di desa yang sampai ke TPS? Yang bagaimana? Apakah sudah ada SOP-nya, tanda checklist-nya? Kemudian siapa yang menjamin ini tidak dilanggar? Mungkin kalau ini bisa dijawab, jadi Padang Lawas mendukung kegiatan itu. Tetapi kalau protokol ini tidak bisa ditunjukkan dan kemudian nggak bisa dilaksanakan, sekedar memberi masukan, ada baiknya ditunda sampai terpenuhi protokol kesehatan itu. Kemudian sudah jelas protokolnya yang mana, cara menggunakannya bagaimana, kontrolnya bagaimana, dan evaluasi dari pelaksanaannya bagaimana. Salah satu contoh misalnya ini, sudah itu dananya apa sudah ada untuk itu. Karena ini melaksanakan protokol kesehatan ini sangat besar. Contohnya begini, ini kalian tadi lagi tahapan kampanye, artinya mengumpulkan orang banyak. Apa sudah bisa kita melaksanakan 4E, misalnya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, melaksanakan personal hygiene atau pola hidup bersih sehat? Apa sudah misalnya kalau sudah kita checklist sudah bisa nih. Kemudian ini kan mengumpulkan orang banyak. Apabila nanti salah satu daripada orang yang hadir di situ itu ternyata sakit, sudah ada dananya untuk men-tracing seluruh orang yang hadir pada hari itu? Artinya harus diperiksa itu seluruhnya. Itu baru namanya protokol kesehatan. Jadi kalau kita bilang soal memenuhi protokol kesehatan, udah sampai ke situ tidak gitu. Nah ini mungkin sekedar masukan gitu. Harusnya kita berpikir begitu. Kita sering mengatakan SOP, tapi mana SOP-nya kita tidak pernah lihat. Andai kata ini sudah bisa kita penuhi, kemudian tracing-nya bisa dikerjakan, tesnya bisa dikerjakan, tentu ada treat itu treatment, bukan dikatakan pengobatan. Treat itu penata laksanaan. Contoh ini, di kabupaten sebelah ada yang turut ikut melaksanakan pilkada tahun ini. Kemudian ada 3 pasang calon. Kemudian pas periksa ada terkendala dengan rapid, akhirnya agak kacau sebentar gitu. Nah
ini menunjukkan bahwa SOP kesehatan yang dikeluarkan KPU mungkin belum lengkap. Contoh harusnya kan dijelaskan. Kalau yang tahun lalu kan waktu kita ikut saya lihat itu kan jelas, karena tidak ada wabah masa itu, dia masih oke-oke saja gitu kan. Nah contoh begini, kalau dulu kita serahkan ke Malik semua pemeriksaan. Nah ternyata sekarang kan begitu juga, tapi dengan syarat harus swab dulu di daerah. Nah harusnya KPU punya SOP sendiri, swabnya misalnya ini, misal seluruhnya dia Malik. Jadi dianggap dulu seluruh peserta ini adalah suspek, diperiksa di sana, kemudian keluar hasil, selanjutnya nanti terakhir kan ada keputusan sehat tidak sehat, layak tidak layak kan begitu. Jadi ini masih dipersyaratkan dengan tempat pemeriksaannya mungkin tidak sama standarnya dengan di yang harus rumah sakit yang dituju, hasilnya tidak menyenangkan, timbul kekacauan. Walaupun sebenarnya tidak masalah, karena kan seandainya pun betul itu positif, kan dia sebagai OTG kan diisolasi ataupun menahan diri 14 hari sudah selesai itu. Nah, bukan dikatakan sakit kan, makanya harus ada apa yang dinilai di dalam pemeriksaan itu. Nah, itu salah satu contoh yang mungkin harus dipertajam nanti untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, kemudian protokol kesehatan bagaimana? Misalnya di saat kampanye, yang bagaimana yang harus disiapkan di saat pemilu. Nah, ada saya baca beberapa ini katanya di seluruh petugas nanti akan diberi APD. Itu kan yang masih kita selamatkan petugasnya. Bagaimana dengan peserta pemilihnya? Jadi kalau prinsipnya mungkin kita batasi dari para pengawas ya, mungkin di lain kita belum ada koordinasi untuk itu. Kita prinsipnya setuju dan mendukung pesta demokrasi tersebut dengan catatan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dan Bapak tadi, harus sesuai dengan protokol kesehatan. Cuma permintaan kami untuk bisa kita evaluasi bagaimana protokol kesehatan yang akan diterapkan. Jadi saya kira demikian saja tanggapan sementara dari kami dari Bapak Pengawas. Terima kasih. Assalamualaikum.